Gus Samsudin akan bebas dalam waktu dekat. Itu adalah pandangan spiritual. Mas Ahmed, warga Blitar dikabarkan antusias ya dengan adanya Gus Samsudin yang kabarnya mau bebas. Banyak warga yang menantikan Abah Gus Samsudin bisa menginjakkan lagi di tanah tempat beliau mondok ya, tempat beliau menjadi guru spiritual Pondok Nuswantoro. Ya, ini dalam Alkisahnya Gus Samsudin disambut dengan sukacita ya daripada warga-warga di sana. Baik itu dari anak kecil, orang dewasa, bahkan orang-orang yang berumur wes kakek-kakek, nenek-nenek, semua menyambut Abah Gus Samsudin yang bebas. Nah, Mas Ahmed, kemarin itu kan kita sempat bahas ya bahwa Gus Samsudin akan bebas karena beliau ini kemungkinan akan bebas karena media-media itu tidak kembali menaikkan berita-berita terkait Gus Samsudin, sehingga berita-berita yang menyudutkan Gus Samsudin ini bisa direda. Dan dari pandangan kemarin juga melihat bahwasanya Gus Samsudin ini memang ini adalah strategi. Ya, Gus Samsudin berdiam, pengacara juga berdiam tanpa ada pembaharuan yang sering sekali diupload ke medsos. Ya, kenapa? Karena itu strategi, Mas Ahmed. Untuk trik memang untuk menghadapi trik yang saat ini sedang viral kemudian ingin diredakan, ya caranya seperti itu. Dari pihak dalamnya dulu, dari pihak yang jadi point of interest atau POI-nya itu, Mas Ahmed, harus diam dulu. Nah, kan selama ini terbukti, Mas Ahmed, Gus Samsudin itu enggan untuk berbicara. Pengacaranya juga tidak kewar-kewar, nggak banyak kewar-kewar. Memang dari atur. Kemudian istri tersayang, tercinta ya, itu juga nggak kewar-kewar ya. Memang membuat konten, tapi kontennya itu menyediakan makan untuk sahur Abah, untuk berbuka Abah ya. Adanya Abah ini adalah Raga Sukma dan lain-lain. Ya, pandangan Mas Ahmed kepiye? Emang betul enggak Abah Gus Samsudin memang akan pulang dalam waktu dekat, bahkan mau menjelang raya ataupun setelah raya? Ya, betul. Abah Gus insya Allah seminggu sebelum Lebaran itu dia sudah pulang. Intinya dia insya Allah Lebaran dia sudah bisa berkumpul dengan istri tercinta, santri-santri dan warga-warga di Blitar lah. Ya, tapi ini hanya pandangan spiritual. Karena kan gini, kembali lagi, kayak mana kita bisa mendapatkan berita terkait pembebasan Abah Gus Samsudin sementara media saja udah nggak ada yang memberitakan lagi. Ya, ataupun dari pondok juga banyak yang merahasiakan atau tidak mempublikasi. Ini adalah salah satu strategi kalau kita bilang. Tapi yang kita lihat di sini adalah Abah itu disambut kok, disambut dengan antusias warga di Blitar. Sosok Gus Samsudin ini bukan sosok yang orang yang kriminal, Mas Ahmed. Dia bukan pencuri, dia bukan pembunuh, dia bukan perampok, dia juga bukan begal, ya. Jadi apa dasar beliau ini dibenci? Wong banyak masyarakat mencintai beliau karena ketulusannya, karena ilmu agamanya, karena untuk acting laga dan lain-lainnya jago kok, Mas Ahmed. Kayak Aling Dharma itu, Mas Ahmed. Itulah itu sebetulnya sesuatu ujian untuk Abah karena kemampuan dia tadi, ilmu agamanya cukup lumayan, makanya kita semakin tinggi ilmu kita itu pasti banyak yang nggak senang, iri dengan kita, pasti timbul fitnah gini. Contoh seperti media sekarang sudah senyap karena mereka sudah mulai berpikir tidak ada gunanya dinaikkan karena mereka tahu dicari mereka selanya pasti mereka rupanya tidak ada pelanggaran hukum. Iya. Jadi buat teman-teman saya lanjutin ya. Abah Gus Samsudin ini orang yang baik ya. Banyak orang yang bilang seperti itu memang karena fakta. Ada juga saya dengar itu kesaksian wanita, Mas Ahmed, yang pernah berobat. Katanya ginjal entah apa gitu, Mas Ahmed. Ya, kurang bagus, kedua ginjalnya kurang bagus. Jadi setelah berobat kepada Gus Samsudin, alhamdulillahnya makin baik dan makin baik. Ya. Dengan izin itu kalau nggak juga salah ya pemberitaannya. Tapi yang saya lihat itu di channelnya
Umi atau istri daripada Abah Gus Samsudin. Tapi Abah pun itu satu juga netizen ya. Dia setiap mengobati orang itu apabila sembuh, dia tidak mau dibilang sembuh karena dia. Dia pernah saya dengar mengucapkan karena Allah Ta'ala. Iya. Karena kita ini kan ibaratnya hanya perantara ya. Ibaratkan usaha. Kalau kita nggak ada usaha ke dokter atau mari cuma hanya minta pada Allah, Allah pun tidak mau. Karena kita harus ada usaha kita, dengan cara itulah Allah memberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan buat mereka-mereka yang sering ke tempat Abah Gus Samsudin, yang sering berobat, minta pengarahan dan lain-lain. Ini kan Abah udah nggak ada, malah pondok juga seperti ditutup ya. Jadi sehingga tamu-tamu itu terbatas lah ya. Boleh mungkin masuk tapi terbatas. Ya, yang saya lihat seperti itu. Itu pun tidak lama-lama, ada jamnya hanya paling 1 jam. Ya, karena memang yang kita lihat juga ya Mas Ahmad ya, di belakang layar kita mengatakan itu pondok ada yang nyatronin. Yang nyatronin itu bukan santri, bukan siapa. Orang yang nggak suka sama Gus Samsudin gitu. Jadi tugasnya dia apa? Yang ngasih tahu kalau memang ada santri yang kembali, ada aktivitas di pondok dan lain-lain. Ini sosok ini yang iri dengki ini yang apa? Saya nggak tahu, tapi yang saya lihat dia nggak jauh-jauh dari pondok itu, dia sering ada di warung ya, sering ngobrol sama orang-orang di situ. Tapi intinya dia mencari tahu, asal datang ke situ dia ngopi, asal datang di situ dia makan gitu. Tujuan dia untuk mengorek-ngorek warga situ, mau nyari celah untuk bisa mengotak-ngatik pondok yang Abah Gus. Iya. Gitu. Jadi kalau di bulan puasa ini dia kan mungkin nggak makan, nggak ngopi ya. Mungkin beliau itu nyatronin dari balik mobil ya, dari dalam mobil Mas. Dia bisa pakai modus kalau dia belum Ramadan kan bisa modus pura-pura ngopi, merokok sambil ngobrol-ngobrol, memancing warga lah untuk menjeploskan titik-titik salah untuk tentang pondok itu. Iya, Mas Ahmed, terkait dengan kemarin ini hari apa ini Mas Ahmed? Ini hari Jumat ya. Kemarin kan saya dapat pandangan bahwasanya Gus Samsudin itu akan melakukan suatu sedekah. Iya. Sedekah kepada masyarakat yang akan berbuka puasa. Ya, saya nggak tahu itu dilakukan apa enggak. Itu kan hanya pesan dari spiritual ya, yang melakukan komunikasi kebatinan dengan Abah Gus Samsudin. Pesannya itu Mas Ahmad, minta dibagikan makanan-makanan berbuka, terutama bagi kaum yang kurang mampu. Ya. Kalau masih ada sisa ya dibagikan kepada masyarakat yang lewat mondar-mandir dari depan pondok juga boleh. Orang yang lewat pulang kerja gitu. Jadi Mas Ahmad gimana menyambut Abah Gus Samsudin, siap apa belum? Ya, insya Allah siap untuk menyambut kepulangannya Abah Gus. Bahkan kita senang jadi kalau Abah sudah pulang balik ke pondok. Tapi ada netizen yang mengatakan hoa ini gimana itu Mas Ahmad? Itu ya kan kita pandangan ya Mas Ahmad. Iya, lagi pun yang netizen yang bilang hoa itu termasuk ini ciri-ciri orang yang berarti dia tidak benar-benar sungguh-sungguh fansnya dari Abah Gus. Dia bukan fansnya Mas Ahmad. Ya fansnya, tapi dia sepenuhnya 100%. Kenapa? Kalau fans itu dia mendukung Mas Ahmad. Ya, tapi ini kan dia bilang hoa. Kalau dia bilang hoa itu berarti kan dia sepenuhnya mendukung. Kenapa? Kalau dia memang betul sepenuhnya 100%, pasti dia bilang hoa. Ya syukur alhamdulillah katanya. Kalau semoga saja benar pandangan ini. Kalau memang Abah pulang, itu baru memang betul ibadah pendukung yang sepenuh hati. Iya, karena ucapan adalah doa. Iya, kalau dia cepat ngomongnya kita bilang pandangan gini pulang Abah Gus hoa, berarti dia nggak sepenuh hati, seperti tidak senang. Kalau dia sepenuh hati, ya pasti jawabannya gitu. Syukur alhamdulillah, semoga aja benar pandangan ini Abah pulang, pasti gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah Mas Ahmad, Abah akan pulang. Iya. Kita harus punya sifat positif. Betul. Ya. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Abah Gus Samsudin dibebaskan. Intinya kita ambil sifat-sifat dari Abah, kita pelajaran dari Abah seperti apa sifat Abah, kita buatlah seperti itu. Insya Allah kita senang dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman ya, kita tadi udah jumpa sama Gus Baron juga Mas Ahmad, kondisinya memprihatinkan. Di sini juga kita membahas bebasnya Abah Gus Samsudin, karena memang itu yang diharapkan masyarakat di tanah air, terutama para pendukung Abah.
Kalau para pembenci Abah itu cuman kepo, ya. Kepo, kok bisa dibebaskan, kok bisa begini, tapi udah ada barang bukti. Inilah yang nantinya dipersiapkan sama Abah. Jadi persiapan ini nggak sembarangan, nggak singkat juga, ya. Karena persoalannya adalah ini terkait dengan UU ITE, pemotong video. Inilah yang seharusnya menjadi orang yang harus bertanggung jawab, bukan malah Gus Samsudin. Tapi ini wis kebalik kalau dari pandangan kita. Ya Mas Samet, mungkin sampai sini dulu kita Mas Samet, ya karena udah pagi nih Mas Samet. Dan satu lagi sebenarnya sedih kita kalau Abah lama-lama pulang, karena banyak seperti orang tua yang ingin berobat atau konsultasi tentang agama, jadi tidak bisa. Jadi doakan saya semoga insya Allah pandangan ini dikabulkan oleh Allah, dan seminggu pokoknya sebelum Lebaran Abah sudah pulang. Amin. Jadi sampai sini dulu. Sampai sini dulu karena sudah pagi ya. Saya Ahmed mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mas Ahmed, Gus Samsudin akan bebas dalam waktu dekat. Itu adalah pandangan spiritual. Mas Ahmed, warga Blitar dikabarkan antusias ya dengan adanya Gus Samsudin yang kabarnya mau bebas. Banyak warga yang menantikan Abah Gus Samsudin bisa menginjakkan lagi di tanah tempat beliau mondok, ya, tempat beliau menjadi guru spiritual Pondok Nuswantoro. Ya, ini dalam Alkisahnya Gus Samsudin disambut dengan sukacita ya daripada warga-warga di sana. Baik itu dari anak kecil, orang dewasa, bahkan orang-orang yang berumur, wes kakek-kakek, nenek-nenek, semua menyambut Abah Gus Samsudin yang bebas. Nah Mas Ahmed, kemarin itu kan kita sempat bahas ya bahwa Gus Samsudin akan bebas karena beliau ini kemungkinan akan bebas karena media-media itu tidak kembali menaikkan berita-berita terkait Gus Samsudin, sehingga berita-berita yang menyudutkan Gus Samsudin ini bisa direda. Dan dari pandangan kemarin juga melihat bahwasanya Gus Samsudin ini memang ini adalah strategi. Ya, Gus Samsudin berdiam, pengacara juga berdiam tanpa ada pembaharuan yang sering sekali diupload ke medsos. Ya kenapa? Karena itu strategi Mas Ahmed. Trik memang untuk menghadapi trik yang saat ini sedang viral kemudian ingin diredakan, ya caranya seperti itu. Kalau dari pihak dalamnya dulu, dari pihak yang jadi point of interest atau POI-nya itu Mas Ahmed harus diam dulu. Nah kan selama ini terbukti Mas Ahmed, Gus Samsudin itu enggan untuk berbicara. Pengacaranya juga tidak kewar-kewar, nggak banyak kewar-kewar. Itu memang udah diatur. Kemudian istri tersayang tercinta ya itu juga nggak kewar-kewar ya, memang membuat konten tapi kontennya itu menyediakan makan untuk sahur Abah, untuk berbuka Abah, ya adanya Abah ini adalah Raga Sukma dan lain-lain. Ya pandangan Mas Ahmed kepiye? Emang betul enggak Abah Gus Samsudin memang akan pulang dalam waktu dekat, bahkan mau menjelang raya ataupun setelah raya? Ya betul. Abah Gus insya Allah seminggu sebelum Lebaran itu dia sudah pulang. Intinya dia insya Allah Lebaran dia sudah bisa berkumpul dengan istri tercinta, santri-santri dan warga-warga di Blitar lah. Ya, tapi ini hanya pandangan spiritual. Karena kan gini, kembali lagi, kayak mana kita bisa mendapatkan berita terkait pembebasan Abah Gus Samsudin sementara media saja udah nggak ada yang memberitakan lagi. Ya, ataupun dari pondok juga banyak yang merahasiakan atau tidak mempublikasi. Ini adalah salah satu strategi kalau kita bilang. Tapi yang kita lihat di sini adalah Abah itu disambut disambut dengan antusias warga di Blitar. Sosok Gus Samsudin ini bukan sosok yang orang yang kriminal Mas Ahmed. Dia bukan pencuri, dia bukan pembunuh, dia bukan perampok, dia juga bukan begal, ya. Jadi apa dasar beliau ini dibenci? Wong banyak masyarakat mencintai beliau karena ketulusannya, karena ilmu agamanya, karena untuk acting
laga dan lain-lainnya jago kok Mas Ahmad, kayak Aling Dharma itu Mas Ahmad. Ya itulah, itu sebetulnya suatu ujian untuk Abah karena kemampuan dia tadi, ilmu agamanya cukup lumayan, lain makanya kita semakin tinggi ilmu kita itu pasti banyak yang nggak senang, iri dengan kita, pasti timbul fitnah gini. Kayak contoh seperti media sekarang sudah senyap karena mereka sudah tak mulai berpikir tidak ada gunanya dinaikkan karena mereka tahu dicari mereka selanya pasti mereka rupanya tidak ada pelanggaran hukum. Iya. Jadi buat teman-teman saya lanjutin ya. Abah Gus Samsudin ini orang yang baik ya. Banyak orang yang bilang seperti itu memang karena fakta. Ada juga saya dengar itu kesaksian wanita Mas Ahmad yang pernah berobat. Katanya ginjal entah apa gitu Mas Ahmad. Ya, kurang bagus, kedua ginjalnya kurang bagus. Jadi setelah berobat kepada Gus Samsudin, alhamdulillahnya makin baik dan makin baik. Ya. Dengan izin itu kalau nggak salah ya pemberitaannya. Tapi yang saya lihat itu di channelnya Umi atau istri daripada Abah Gus Samsudin. Tapi Abah pun itu satu juga netizennya. Dia setiap mengobati orang itu apabila sembuh, dia tidak mau dibilang sembuh karena dia pernah saya dengar mengucapkan karena Allah Ta'ala. Karena kita ini kan ibaratnya hanya perantara ya. Ibaratkan usaha. Kalau kita nggak ada usaha ke dokter atau mari cuma hanya minta pada Allah, Allah pun tidak mau. Karena kita harus ada usaha kita, dengan cara itulah Allah memberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan buat mereka-mereka yang sering ke tempat Abah Gus Samsudin, yang sering berobat, minta pengarahan dan lain-lain. Ini kan Abah udah nggak ada, malah pondok juga seperti ditutup ya. Jadi sehingga tamu-tamu itu terbatas lah ya. Boleh mungkin masuk tapi terbatas. Ya, yang saya lihat seperti itu. Itu pun tidak lama-lama, jamnya hanya paling 1 jam. Ya, karena memang yang kita lihat juga ya Mas Ahmad ya, di belakang layar kita mengatakan itu pondok ada yang nyatronin. Yang nyatronin itu bukan santri, bukan siapa. Orang yang nggak suka sama Gus Samsudin gitu. Jadi tugasnya dia apa? Yang ngasih tahu kalau memang ada santri yang kembali, ada aktivitas di pondok dan lain-lain. Ini sosok ini yang iri dengki ini yang apa? Saya nggak tahu, tapi yang saya lihat dia nggak jauh-jauh dari pondok itu, dia sering ada di warung ya, sering ngobrol sama orang-orang di situ. Tapi intinya dia mencari tahu, asal datang ke situ dia ngopi, asal datang di situ dia makan gitu. Tujuan dia untuk mengorek-ngorek warga situ, mau nyari celah untuk bisa mengotak-ngatik pondok yang Abah Gus. Iya. Gitu. Jadi kalau di bulan puasa ini dia kan mungkin nggak makan, nggak ngopi ya. Mungkin beliau itu nyatronin dari balik mobil ya, dari dalam mobil Mas. Dia bisa pakai modus kalau dia belum Ramadan kan bisa modus pura-pura ngopi, merokok sambil ngobrol-ngobrol, memancing warga lah untuk menjeploskan titik-titik salah untuk tentang pondok itu. Iya, Mas Ahmad terkait dengan kemarin ini hari apa ini Mas Ahmad? Ini hari Jumat ya. Kemarin kan saya dapat pandangan bahwasannya Gus Samsudin itu akan melakukan suatu sedekah. Sedekah kepada masyarakat yang akan berbuka puasa. Ya, saya nggak tahu itu dilakukan apa enggak. Itu kan hanya pesan dari spiritual ya, yang melakukan komunikasi kebatinan dengan Abah Gus Samsudin. Pesannya itu Mas Ahmad, minta dibagikan makanan-makanan berbuka, terutama bagi kaum yang kurang mampu. Ya. Kalau masih ada sisa ya dibagikan kepada masyarakat yang lewat mondar-mandir dari depan pondok juga boleh. Orang yang lewat pulang kerja gitu. Jadi Mas Ahmad gimana? Menyambut Abah Gus Samsudin siap apa belum? Ya, insya Allah siap untuk menyambut kepulangannya Abah Gus. Bahkan kita senang jadi kalau Abah sudah pulang balik ke pondok. Tapi ada netizen yang mengatakan hoa ini gimana tuh Mas Ahmad? Itu ya kan netizen. Kita pandangan ya Mas Ahmad. Iya, lagi pun yang netizen yang bilang hoa itu termasuk ini ciri-ciri orang yang berarti dia tidak benar-benar sungguh-sungguh fansnya dari Abah Gus. Dia bukan fansnya Mas Ahmad. Ya fansnya, tapi dia sepenuhnya 100%. Kenapa? Kalau fans itu dia mendukung Mas Ahmad. Ya, tapi ini kan dia bilang hoa. Kalau dia bilang hoa itu berarti kan dia sepenuhnya mendukung. Kenapa? Kalau dia memang betul sepenuhnya 100%,
pasti dia bilang, wah syukur alhamdulillah katanya. Kalau semoga saja benar pandangan ini, kalau memang Abah pulang, itu baru memang betul ibadah pendukung yang sepenuh hati. Iya, karena ucapan adalah doa. Iya, kalau dia cepat ngomongnya, kita bilang pandangan gini pulang bagus, hoa, berarti dia nggak sepenuh hati, seperti ya tidak senang. Kalau dia sepenuh hati, ya pasti jawabannya gitu. Syukur alhamdulillah, semoga aja benar pandangan ini Abang pulang, pasti Amin, gitu. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi insya Allah Mas Hamed, Abah akan pulang. Iya. Kita harus punya sifat positif, betul, ya. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Abah Gus Samsudin dibebaskan. Intinya kita ambil sifat dari Abah, kita pelajaran dari Abah seperti apa sifat Abah, kita buatlah seperti itu. Insya Allah kita senang dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi buat teman-teman ya, kita tadi udah jumpa sama Gus Baron juga Mas Hamed, kondisinya memprihatinkan. Di sini juga kita membahas bebasnya Abah Gus Samsudin, karena memang itu yang diharapkan masyarakat di tanah air, terutama para pendukung Abah. Kalau para pembenci Abah itu cuman kepo, ya kepo, kok bisa dibebaskan, kok bisa begini, tapi udah ada barang bukti. Inilah yang nantinya dipersiapkan sama Abah. Jadi persiapan ini nggak sembarangan, nggak singkat juga, ya, karena persoalannya adalah ini terkait dengan UU ITE, pemotong video. Inilah yang seharusnya menjadi orang yang harus bertanggung jawab, bukan malah Gus Samsudin, tapi ini wis kebalik kalau dari pandangan kita. Ya Mas Hamed, mungkin sampai sini dulu kita Mas Hamed, ya, karena udah pagi nih Mas Hamed. Dan satu lagi sebenarnya sedih kita kalau Abah pun lama-lama pulang, karena banyak seperti orang tua yang ingin berobat atau konsultasi tentang agama, jadi tidak bisa. Jadi doakan saya semoga insya Allah pandangan ini dikabulkan oleh Allah, dan seminggu, pokoknya sebelum Lebaran Abah sudah pulang. Amin. Jadi sampai sini dulu. Sampai sini dulu, karena sudah pagi ya. Saya Hamed mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mas Hamed,